Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat keimanan, kesehatan, serta kehidupan bagi kita semua, sehingga senang sekali pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan hati kita dan mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang diselenggarakan secara online, yang secara tematik akan membahas mengenai urgensi tazkiyatun nafas bersama guru kita Al-Mukarram Buya Arzi Hashim, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita semua. Salawat dan salam juga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Amin. Hadirin jemaah Masjid Al-Amin pada majelis ilmu kajian online Kementerian Keuangan yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meluruskan niat dan hati kita dengan mengucapkan basmalah agar kegiatan kita pada malam hari ini senantiasa mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengimbau kepada para jamaah untuk tetap mengaktifkan video dan menonaktifkan audio selama kajian berlangsung, kecuali apabila telah diperkenankan oleh host atau panitia. Baik, sebelum dimulainya kajian, izinkan saya untuk sedikit mengulas profil dari Buya. Buya Arzi Hashim dilahirkan di Payakumbuh, Sumatera Barat pada tahun 1986. Beliau memiliki latar belakang pendidikan formal S1 Aqidah Filsafat, Fakultas Usuluddin di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, lalu melanjutkan jenjang pendidikan S2 dan S3 Pengkajian Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini, beliau aktif bertugas sebagai dosen pascasarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau merupakan pengasuh sebuah lembaga kajian ilmu tasawuf, Ribat Nuraniyah Hashimiyah. Demikian profil singkat dari Buya. Untuk itu, mari kita simak bersama guru kita, Buya Arzi Hashim, Hafizullah. Kepada Buya, kami persilakan. Tafadhol, Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hembusan nafasnya kita masih bisa berkumpul meskipun lewat online, dan dengan nikmatnya lah kita masih bisa beraktivitas, dan ini nikmat yang luar biasa. Negeri ini masih Allah jaga, masih Allah berkahi. Tidak lupa salawat dan salam mari kita kirimkan sebagai tanda cinta dan rindu kepada Sang Pembawa kasih sayang rahmat bagi alam semesta. Beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika kita tidak menjadi umat beliau, barangkali mungkin kita menjadi yang musyrik, yang syirik, yang kufur, dan ini nikmat besar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Ibu Menteri yang sangat berani, lebih berani dari kebanyakan laki-laki. Semoga Allah jaga selalu perjuangan-perjuangan beliau. Begitu juga Pak Sekjen, para pimpinan dan juga pegawai di lingkungan Kemenkeu, bil khusus keluarga besar DKM Masjid Al-Amin, semoga sesuai dengan namanya ada amanah di dalam hatinya. Ya. Dan juga sahabat saya, Ustadz Zakaria Khabir, yang aktif berdakwah di sana, dan juga komisi dakwah di MUI Pusat. Ya, mata'ahumullah fi hayatihim. Semoga semuanya yang kita sebutkan, Allah mudahkan hidupnya, Allah berkahi hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita menarik tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dari dua kata. Ini boleh saya coret-coret ya, mohon diizinkan oleh host biar saya bisa buka whiteboardnya. Ya.
Ya, apabila kita membahas tazkiyatun nafs, nah, istilah tazkiyah dari kata tazkiyah, tazakka atau zakka yuzakki tazkiyah. Arti zakka yuzakki tazkiyah berarti pembersihan. Ya. Ini belum bisa dibuka nih, host, silakan dibantu buka. Zakka yuzakki tazkiyah. Artinya membersihkan. Bisa juga menumbuhkan. Ya. Atau dijadikan saya co-host, silakan. Co-host juga nanti saya balikin ya. Apabila disebut tazkiyatun nafs, maka berarti dua tadi, pembersihan nafs jiwa atau menumbuhkan jiwa. Nah, itu makna yang muncul dari kata tazkiyah. Jadi tazkiyatun nafs pertama tathhir, pembersihan jiwa. Jiwa kita ini kan ada berbagai macam karakternya. Dari apa dibersihkan? Nah, nanti kita coba lihat ya. Bagaimana Ustadz Adityaji bisa dibuka? Kalau Siap enggak ya sudah. Ustadz, kami koordinasikan dengan hostnya. Baik. Dan ini diambil dari surah Al-A'la, ya, ayat 14. Nah, siapa yang mungkin punya mushaf di depannya atau handphonenya, silahkan dibuka. Tapi jangan buka WA ya. Sebelum kita membaca surat ini, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati, pikiran, dan jiwa kita semua untuk menikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Teman-teman yang melakukan Allah, kita akan membedah tadi ya. Ada lafaz daripada tazkiyah ya. Tazkiyah itu diambil dari kata tazakka ya. Tazkiyatun nafs. Ini saya tulis Arabnya, nanti saya tulis Indonesianya. Tazkiyah ya. Tazkiyatun nafs ini asalnya. Dalam bahasa Indonesia ini tazkiyah ini nafs ya. Tazkiyah tadi artinya ada dua, pembersihan. Yang kedua berarti menumbuhkan atau penumbuhan. Menumbuhkan. Ya. Maka dua makna ini mencakup dalam lafaz tazkiyah. Sebelum nafs itu dikembangkan, maka dia harus dibersihkan dulu. Jadi jiwa ini, anggaplah ini bijinya jiwa. Sebelum dia ditanam, sebelum dia ditumbuhkan, dia mesti dibersihkan dahulu. Mesti dipupuk dan segala macam ya. Apabila di dalamnya ada penyakit sedikit saja, jika dia tumbuh besar, maka penyakit juga tambah tumbuh. Jika di dalam jiwa ada satu noda, mungkin kita sebut sombong, lalu si jiwa tambah ilmu, maka sombongnya juga tambah. Maka ini harus dibersihkan dulu. Harus segera dibersihkan ya. Dibersihkan dulu nodanya. Jika di jiwa ada iri, ya, hasad bahasa Arabnya, maka sebelum dia ditumbuh kembangkan, ini harus dibersihkan dulu. Nah, proses ini sangat penting sekali dalam perkembangan rohani semua orang. Inilah tugas Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kalau sempat buka surat Al-Jumu'ah, ya, silakan buka surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, disebutkan di situ tentang huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang ba'atsa fil ummiyina rasulan, yang mengutus nabi
Rasul di kalangan mereka atau di antara mereka di kalangan orang-orang yang ummiyin. Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat. Jadi tugas seorang guru atau mentor rohani, bahasa Arabnya disebut mursyid, ya. Mursyid. Boleh juga disebut muzakki, orang yang melakukan proses tazkiyah, yang mentazkiyah qalbu orang. Boleh juga disebut dengan murabbi, murabbur riuhi, misalnya begitu istilah di pesantren, di pergerakan. Mursyid, muzakki, murabbi, artinya sama. Ya, yang melakukan proses tazkiyah kepada seorang bimbingannya atau mentoringnya. Dalam bahasa kerohanian disebut murid. Ternyata murid adalah salah satu istilah yang diserap dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan keberhasilan para ahli spiritual, ahli rohani zaman dahulu yang mengembangkan ajaran yang disebut tazkiyatun nas atau tasawuf. Ini tanda bahwa jihad pendidikan itu lebih banyak berkembang di negeri ini daripada jihad dengan senjata. Sehingga istilah-istilah yang terjadi, yang muncul dalam keseharian kita, itu diambil dari istilah-istilah ulama-ulama rohani tersebut. Nah, ada mursyid, ada murid. Ya. Ya, kenapa ada yang nutup ini? Afwan. Ini ada yang nutup, siapa yang nutup tadi? Masya Allah. Ya, hostnya jangan banyak-banyak ya. Ini tazkiyatun nafsnya lagi diuji nih. Oke, jadi tugas Rasul apa di situ? Tugas Rasul, mursyid itu. Tugas mursyid, dulu mursyidnya Rasulullah. Pertama tugasnya adalah membacakan ayat. Baca ayat. Nah, itu di surah Al-Jumu'ah. Yang kedua, ini yang paling penting, ini yang sedang kita bahas malam ini. Tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Ya. Yuzakkihim, membersihkan mereka, baru intelektualnya ditinggi. Nah, kalau kita kan kebalik ya. Pinter dulu, baru kemudian belajar kerohanian. Ya. Nah, di sini baru ta'lim. Ta'lim itu intelektual. Ta'lim itu kepada akal. Ya. Kepada akal manusia. Nah, dan ini menumbuhkan kecerdasan intelektual. Kita supaya mendapatkan kecerdasan ini sekolah tinggi-tinggi. Mulai dari TK sampai S3. Ya. Itu untuk mendapatkan kecerdasan akal. Tapi, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apabila proses yang nomor 2 ini tidak dilakukan, ya langsung ke nomor 3, loncat begitu, loncat ke sini, apa yang terjadi? Jika di kolbunya tadi, ya, jika di jiwanya tadi ada sifat noda-noda, jiwanya berkembang, maka nodanya ikut berkembang. Coba lihat pohon-pohon yang ada benalunya, jika pohon yang tambah besar, dia tambah besar. Dan harus ada proses tazkiyah. Benalunya harus dicopot. Ya. Nggak cukup dipatahkan, dia harus dicopot sampai akar-akarnya, dan harus dibersihkan supaya tidak ada lagi yang tumbuh. Nah, baru taklim ya, baru oke. Kalau tidak, apa yang terjadi? Nah, inilah yang kita lihat, banyak intelektual, banyak orang beragama, banyak orang bisa bahasa Arab, banyak orang hafiz Quran, banyak orang jago sekali membaca teks-teks keagamaan, orasi-orasi keagamaan, tapi tidak punya kedewasaan nafsiyah, jiwa. Misalnya nih ya, orang langsung taklim ya, nafsiyahnya belum dibenerin, langsung taklim. Akhirnya dia jadilah orang yang jago orator. Maka di sini misalnya ada emosi, titik-titik emosi. Ada misalnya kalau bahasa Arabnya ghadab. Ghadab itu kemurkaan atau emosi. Jika dia tambah ilmu, emosi dia belum ditazkiyah, apa yang terjadi? Dia ngajar,
maka dia ngajar beda sedikit, maka dia marah kepada muridnya. Ada orang berbeda paham dengan dia, maka dia serang orang itu dengan kata-kata yang kasar. Langsung emosi gitu dengan melihat ada orang-orang ini. Jadi jika orang menambah ilmu intelektualnya tapi tidak membersihkan nafsnya, maka yang terjadi adalah ghadabnya ini. Ada misalnya ya narsis gitu ya, sombong tadi. Kiber bahasa Arab, kiber, sombong, merasa paling berjasa. Coba lihat anak kecil. Anak kecil kan suka pamer-pamer sama temennya. Oh, rumah gue bagus loh, gitu. Gue ini loh, tadi makan sini loh, gue kesini loh, nginep di hotel. Pamer semua tuh anak-anak. Ya. Nah, maka di sini juga ada sifat pamer, namanya sum'ah. Sum'ah, ya, pamer. Jika sifat ini belum dibersihkan, ilmunya nambah, nanti dia pamer ilmu. Suka ujug gigi, suka pamer dalil, ya. Suka nantang orang dalilnya mana. Kalimat-kalimat begitu muncul daripada sikap-sikap ini. Karena ilmu nambah, tapi belum ada penambahan jiwa. Ya, jiwanya nggak tambah besar. Ini yang kemudian harus kita antisipasi, dan ini juga yang pernah Nabi katakan, di akhir zaman akan muncul sekelompok orang yang baca ayatnya dahsyat, taklimnya luar biasa, tapi imannya tidak sampai ke dalam dadanya. Mereka ini disebutkan dalam hadis Abu Daud, ya, betul-betul ya, dalam hadis Tirmizi juga ada, hadis Imam Ahmad, ya, meremehkan sholat kalian dengan sholat mereka, amal kalian dengan amal mereka. Karena merasa sombong, merasa dirinya benar. Hari ini sudah mulai muncul kelompok-kelompok seperti ini, dan ini yang akan mengganggu ketenangan beragama, ketenangan bernegara, ya, berbangsa, apalagi dalam memperjuangkan jiwa-jiwa hubbul watan, ya, cinta negeri, atau yang kita sebut dalam bahasa keilmuan nasionalisme. Ya. Ini akan rusak. Maka teman-teman, sahabat-sahabat, para guru, para dosen, atau para pimpinan, nah ini harus diperhatikan. Training-training, upgrade yang kita berikan kepada tim kita, itu mesti upgrading yang sifatnya menata nafs, menata jiwa. Jangan hanya kemudian di training suatu ilmu baru, itu mah gampang, ya. Sekarang orang bisa belajar lewat apa saja dan di mana saja. Yang paling penting itu tazkiyatun nafs. Jiwa yang oke ini ketika benar-benar diurus, maka dia akan bisa berkembang. Karena jiwa yang dibersihkan dia pasti berkembang. Baik. Ini nafsiyah kita lagi diuji nih, ya. Emosi atau tidak. Jangan emosi ya panitia, ya. Tadi nafs, ya, pembersihan jiwa. Nah, kita ambil bab pembersihan jiwa. Kenapa jiwa harus dibersihkan? Tadi sudah, ya. Sekarang masuk ke menumbuhkan jiwa, ya, atau peningkatan jiwa, boleh saya sebut begitulah, tazkiyah, ya. Peningkatan jiwa. Nah, ini paling penting, ini. Meningkatkan jiwa. Bagaimana cara meningkatkan jiwa? Cara meningkatkan jiwa harus dengan sesuatu yang relevan dengan jiwa itu. Boleh juga diartikan bahasa Arabnya tanmiyatun nafs, ya, menumbuhkan energi jiwa. Nah, inilah yang disebut tadi dalam surat Al-A'la, ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang qad aflaha man tazakka. Kalau zakkaha surat Asy-Syams, ya. Sungguh beruntung man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang tazakka. Bahasa Arabnya tazakka. Orang yang melakukan proses peningkatan jiwa. Maka kita boleh bedakan antara surat Asy-Syams. Asy-Syams itu pembersihan. Asy-Syams ayat 9, ya. Asy-Syams, silakan dilihat di rumah. Mungkin imam masjidnya sering baca ayat ini. Qad
ayat Asy-Syams ya, tentang sumpah Allah dengan matahari. Sedangkan ini surat Al-A'la ayat 14. Nah, saya membedakan antara zakkaha, qad aflaha man zakkaha itu di Asy-Syams itu pembersihan jiwa, sedang tazakka kita artikan peningkatan jiwa. Nah, jiwa itu ditingkatkan dengan apa? Nah, dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ketika ada seorang tabi'in yaitu Abul Ahwas, begitu juga gurunya Ibnu Abbas ditanya ya, nanti bisa dicek ya, Abul Ahwas ingat saya, tazakka diartikan yaitu orang-orang yang berlatih zikrullah, berzikir. Zikirnya kebetulan disebutkan di situ la ilaha illallah ya. Saya yakin ini walaupun gak dikasih baris bisa baca semua ya. La ilaha illallah. Jadi qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang meningkatkan jiwanya dengan acara apa? Dengan zikrullah. Tapi teman-teman, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, jika kita melakukan zikrullah sebelum membersihkan jiwa, tadi misalnya ada rasa sombong di kolbu, belum dibersihkan, lalu kita zikir la ilaha illallah, apa yang terjadi? Tambah zikir, tambah merasa sok suci. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang terjadi pada banyak orang dalam beragama. Dan itu sudah dari masa ke masa terjadi. Zaman ini kita pun melihat itu terjadi. Takbir, tahlil, tahmid, semakin takbir semakin sombong, sok suci. Jadi kalau perasaan sombong nggak dibersihkan, ini belum dibersihkan nih. Terus dia melakukan tazkiyah, dia zikir, apa yang terjadi? Zikirnya nambah, sombongnya nambah. Dan itu sangat berbahaya sekali. Takbirnya nambah, sombongnya nambah. Sholawatnya nambah, sombongnya nambah. Ya, saya udah pernah di beberapa event saya ceritakan dulu kita pernah mau ditabrak oleh truk dari samping, kebetulan itu di samping saya lagi naik bus. Tapi yang hancur justru truknya, nggak tahu kenapa. Ya, alhamdulillah kami selamat. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu di depan nyeletuk, kalau saya tidak sholawat kalian tidak selamat. Orang ini dia sholawat, dia zikir, tapi dia belum membersihkan jiwanya sebelum berzikir. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia merasa sok menyelamatkan orang dengan sholawatnya. Dia mengira dia doang yang ahli sholawat. Itu padahal bisa jadi yang di sampingnya, yang di depannya, yang di belakangnya. Kita nggak tahu ya. Siapa tahu ada waliullah di sana. Siapa tahu ada doa orang tua yang membersamai orang yang ada di sana. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Nah, perasaan-perasaan ini akan munculkan ya, sifat sombong ini kalau nggak dibersihkan. Saya sudah menyaksikan banyak sekali orang-orang pelaku-pelaku spiritual, sombongnya bukan main, angkuhnya bukan main. Suka neropong-neropong batin orang, ya. Suka ngancem-ngancem orang dengan kalimat zikrullah. Baik itu orang-orang praktisi satu thariqah ataupun pergerakan itu sama. Nah, maka ini penting sekali, apalagi teman-teman, sahabat-sahabat saya yang sedang bertugas ya di Kemenkyu atau dimanapun, tugas Anda sangat berat sekali. Tapi nggak usah khawatir, untuk menjadi kekasih Allah pada abdi negara adalah dengan sederhana sekali. Melakukan dua hal saja. Amanah, ya, amanah dan jujur, udah itu aja. Amanah, jujur, oh ya satu lagi, adil ya. Nah, ini wiridnya orang-orang yang sedang jadi abdi negara. Amanah, jujur, adil. Amanah, jujur, adil. Nah, ini cara meningkatkan jiwa orang-orang yang sedang mengabdi untuk negerinya. Bumi ini kan milik Allah. Negara ini sebenarnya milik Allah. Maka amanahlah, karena kita akan bertemu Allah. Jujurlah, karena kita sedang diperhatikan Allah. Adillah, karena Allah Maha Adil. Nah, ini kalau kita mau mentazkiyah dalam artian meningkatkan. Nah, ini perlu ditingkatkan bagian-bagian yang tiga ini. Nah, kalau sifat amanah
kembangkan ya. Sifat amanah nih kita kembangkan. Tapi sifat sombong belum dibenerin. Nanti kalau dia diaudit tidak ada masalah, dia ngerasa tuh gua kan bersih gitu. Rasa sombong, merasa sok suci juga. Dan itu juga berbahaya ya. Sangat-sangat berbahaya. Maka teman-teman yang melakukan Allah dalam Al-Qur'an lafaznya sangat-sangat lugas sekali. Qad aflaha man tazakka. Beruntung, sukses. Tazakka inilah orang-orang yang sukses. Ya. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang happy, bahagia. Jadi kenapa kita kurang bahagia? Barangkali kita hidup dalam kotoran-kotoran jiwa. Coba imajinasikan kita tinggal atau kita berada di tempat yang penuh kotor. Kita nggak akan nyaman. Ya, nggak ada orang nyaman, dia hidup di tempat yang kotor. Tempat yang berantakan, gitu. Nggak ada yang nyaman. Sama, sungguh aneh jika ada orang membiarkan kotoran-kotoran jiwa itu dalam dirinya dan dia hidup dalam kotoran itu. Makanya gelisah terus. Sebagaimana seseorang gelisah ketika jiwanya belum dibersihkan. Ya. Nah, jiwa itu harus ditingkatkan dari karakter apa? Nah, sahabat-sahabat karena Allah, saya sering menjelaskan, ini ilmunya Imam Ghazali, diambil dari Al-Quran, bahwa jiwa atau nafs, dia punya karakter-karakter yang harus tumbuhkan. Pertama, kita ketika baru kecil, masih kecil, ini anak kecil ya, umur 1 sampai berapa nih yang hobi makan ya, ini sampai umur mungkin 10 tahun lah ya, anggap saja 10 tahun, karena Nabi menakarnya sampai kepada 10 tahun. Ini disebut jiwa mengembangkan nafs karena hobinya makan. Ini mirip dengan bahimiyah, nama bahasa Arabnya. Bahimiyah. Bahimiyah itu kita sebut binatang seperti binatang ternak. Jiwa seperti binatang ternak. Ini bukan menyebut diri manusia ternak, bukan. Jadi mereka hidupnya, anak kecil itu hidup di zaman ini, dua aja. Satu makan, duanya main. Mainan, makan. Coba lihat anak kecil. Senangnya itu aja ya. Kalau kita pulang ke rumah, nanya mainan. Kalau jam berapa, nanya, "Mah, makan, mah, lapar, mah, Pak," kayak gitu ya. Kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan bahwa jiwa yang berkembang dalam dirinya baru jiwa bahimiyah, jiwa ternak. Apa itu? Hidup untuk makan. Nah, jadi bagi mereka ini punya satu slogan ini, life, ya. Hidup itu ya. Yang disebut hidup ya makan dan minum. Tidak mau terima orang seperti itu. Pesantren lain sampai Sudah beres? Oke, baik. Ya, yang sabar ya penitia ya. Penitianya jangan kemana-mana ya, bersama kita lah. Baik. Oke, syukron, lanjut. Ketika seorang dari umur 10 ya, bertahap naik sampai umur, barangkali kalau kita petakan sampai kepada umur 18 ya. 18. Atau kalau KTP umur 17 lah ya. Ini umur anak-anak suka berantem. Saya waktu remaja, ini kita sebut remaja, itu senang berantem. Belajar ini, belajar silat, itu biar bisa berantemnya hebat ya. Ya, ini umur ini kita sebut nafs sibaiyah. Bahasa Arabnya gitu. Jiwa yang buas, emosi,
Maka anak-anak di umur-umur ini itu suka ngegeng, suka kumpul-kumpul, suka menandai ini wilayah gua, bukan wilayah lu gitu ya. Suka, dan itu normal ya, sangat normal. Seperti, mohon maaf, hewan-hewan buas ketika mereka mulai di masa remajanya, itu ingin menguasai, menandai tempat-tempatnya bahwa ini tempat saya, bukan tempat kalian. Dan sesama hewan buas itu saling saling tindas-menindas. Nah, ini terjadi. Nah, sampai umur 17 lah lebih kurang. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, dia sebelum 17 sudah kenal Allah ya. Seperti Imam Syafi'i. Tentunya imam-imam yang besar, begitu juga para sahabat-sahabat utama, apalagi Rasulullah umur 7 tahun, umur 5 tahun sudah sangat kenal Allah Subhanahu wa taala. Eee, dari 17, nah ini proses panjang sekali, sampai umur-umur kira-kira kita boleh sampai umur kuliahan ya, umur-umur 22 lah. Ini proses karakter yang dibentuk di sini adalah karakter syaitoniyah, nafs syaitoniyah. Apa karakter syaitoniyah? Setan itu karakternya cerdik, tapi khianat, ya, bulus kita sebut gitulah. Akal bulus, makar, konspirasi. Nah, kan di umur-umur ini, udah mulai punya trik-trik, udah mulai punya makar, udah mulai punya, strategi-strategi. Nah, ini masa-masa ini, ya. Nah, karakter cerdik, bulus, makar ini suka ngadu domba orang ini sudah mulai di sini nih. Ya, maka di kampus-kampus ketika di masa awal-awal demokrasi, itu ada di kampus-kampus partai-partai mahasiswa. Wah, itu unik juga dan kita sudah melihat praktek-praktek ini, praktek-praktek makar, akal bulus, cerdik, khianat itu sudah mulai muncul ya. Sini ada khianat di sini. Termasuk mengkhianati kekasih, itu di bab-bab ini semua. Nah, kalau ini nggak dibersihkan sebelum dia masuk ke umur-umur setelahnya, maka dia akan bawa semuanya. Sama, kita nih ketika umur mau dewasa, karakter bahimiah ini belum dibenerin. Ini belum dibenerin nih. Maka sampai dewasa, orang mohon maaf, inilah yang membuat jiwa, ini jiwa seseorang, ya, kenapa kemudian ada yang disebut orang karakternya matre. Ya, ini bahasa kita ya. Matre itu materi ya. Suka, ya kalau dompet nggak keisi, oh kayaknya nggak bahagia gitu. Nah, kalau dia jadi pasangan, dia jadi suami, dia jadi istri, kalau nggak ada duit kayaknya stres. Kalau nggak dinafkahi dengan dana dan nafkah yang cukup, dia kemudian nggak sayang sama pasangannya. Ini akibat nggak bener di sini. Ya nggak bener jadi nggak ada peningkatan nafsnya. Bagi dia, hidup itu untuk makan, hidup itu main-main. Jadi kalau pasangannya lagi seret, apalagi di masa-masa pandemi, saya nggak tahu mungkin kalau teman-teman yang bekerja di Kemenkeu masih aman lah ya, urusan, eee, dompetnya masih aman, tapi di luar sana sangat luar biasa ujiannya. Mereka nggak bisa lagi jalan-jalan kayak dulu, nggak bisa ke luar negeri kayak dulu. Kalau orang beragama kan, antara jalan-jalan dengan ibadah kan mirip, tipis sekali. Rekreasi, melancong ke tanah Arab dengan pergi umroh kan mirip-mirip, tipis-tipis. Sama, nafsunya pengen pengen umroh padahal aslinya jalan-jalan, tipis sekali ya. Akhirnya, muncul muncul perasaan, "Wah, nggak enak hidup zaman sekarang." Padahal di zaman-zaman pandemi ini ada kenikmatan lain yang barangkali teman-teman bisa merasakannya ya. Aduh, masih dicoret-coret nih ya. Oke, baik. Apabila ini tidak ditazkiyah, jadi ini nggak dididik, ini nggak boleh dihancurkan teman-teman ya.
Jadi sisi nafsiyah ini nggak boleh hancurkan, hanya boleh di-upgrade. Hanya boleh di-upgrade. Gimana nge-upgrade-nya? Dibalik, bukan hidup untuk makan, tapi panahnya kita balik, ya. Panahnya kita balik, begini, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, jika insan-insan Kemenkeu, orang-orang yang hidupnya untuk makan, pasti nggak amanah. Pasti iri dengkinya dahsyat. Ataupun teman-teman dimanapun berada, ya. Jika orang-orang yang mengabdi untuk negeri ini, untuk makan dan main-main, cuma kalau dulu kan mainannya mobil-mobilan, sekarang mobil beneran. Dulu main dokter-dokteran, sekarang dokter-dokter beneran, gitu. Dulu main pacar-pacaran, sekarang pacar beneran. Nah, ini tinggal dibalik aja, dikembangin sesuai umurnya permainannya. Nah, ini harus ditingkatkan, nggak boleh berhenti. Nah, sibaiyah. Nah, sibaiyah di sini ada cemburu, emosi. Cemburu di sini nih. Cemburu sama iri tipis-tipis banget ya. Kita cemburu atau kita iri, ini kita lihat. Kalau cemburu itu nafs sibaiyah, kalau iri dengki itu nafs sibaiyah, jiwa ternak, jiwa buas. Sedangkan cemburu itu masih tataran kolbu, itu normal. Nah, kita nih cemburu teman kita dipromosikan, kita enggak. Boleh, nggak apa-apa. Dan itu membuat kita terpacu untuk bangkit. Tapi kita nggak boleh iri, gitu. Jadi karakter ini, emosi, cemburu, itu nggak boleh dihancurkan. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk di-upgrade. Di-upgrade. Dia dijadikan sebagai perangkat, bukan dijadikan sebagai spirit utama. Hidup kita bukan hanya sekedar hal-hal seperti itu. Sama dengan orang menikah juga sama ya. Ini kalau kan umur-umur 17 ini banyak orang menjalin hubungan kasih udah mulai ya, kalau sebelum umur 17 ya cita-cita monyet lah. Jika karakter-karakter ini nggak dibenerin dari awal, maka ketika dia menikah, cemburunya, dia menyebut iri dengki cemburu. Dia menyebut zolim kepada orang lain itu cemburu. Nah, ini berbeda ya. Baik. Nah, nafs syaitonia di nafs syaitonia ini juga harus dibersihkan lalu di-upgrade. Orang bisa makar, akal bulus itu karena dia bisa khianat, itu karena dia punya kecerdasan akal. Kecerdasan akal ini bisa dipakai untuk yang tadi khianat, makar, bisa dipakai untuk hal-hal yang tinggi, yaitu tafakkur ya. Tafakkur, kan di Quran banyak sekali ayat tafakkur. Tafakkur itu tidak hanya memandang planet, tapi memandang pergerakan di alam, pergerakan di tempat kita bekerja, bahwa orang jika jujur, dia serius, dia sungguh-sungguh, ujungnya pasti baik. Orang-orang jika cinta negeri ini, lalu dia berbuat dengan serius, walaupun dicaci maki, lama-lama orang akan melihat cintanya orang ini kepada negerinya, dan segala macamnya. Ya. Dalam Al-Quran cuma dikatakan, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Kamu just doing ya, buat saja karya, buat saja satu hasil, nanti Allah akan memperkenalkan karyamu kepada makhluk-makhluknya. Fasayarallahu a'malakum. Allah akan memperhatikan, akan menunjukkan, akan mempromosikan kepada alam semesta. Jadi dia nggak hanya terkenal di bumi, tapi juga akan terkenal di langit. Nah, setelah ini baru ada nafs yang keempat, teman-teman ya. Ini sudah pernah kita bahas, tapi dalam formulasi begini baru malam ini ya. Nafs yang keempat, nah inilah sampai umur 40. Namanya nafs malakiyah. Nafs malakiyah ya. Sisi kemalaikatan. Sisi malaikat. Nah, dalam diri kita ada sisi malaikat. Sisi malaikat ini lawan daripada hewan ternak. Malaikat tuh nggak makan, nggak minum, nggak kawin, ya, nggak tidur. Maka jika ada orang yang dia sudah mulai mengurangi tidurnya untuk berzikir, beribadah, atau untuk mengurusi negeri dengan niat
cinta kepada negeri yang diamanahi Allah, dia mengurangi tidurnya, bekerja untuk menyelamatkan negeri yang dititipkan kepadanya, maka orang-orang ini mempunyai karakter malakiyah, karakter malaikat. Mereka lah manusia yang berjiwa malaikat. Makannya bisa dikurangi, bersama keluarganya bisa dikurangi, semuanya dikurangi. Orang-orang seperti ini selalu didoakan oleh teman-temannya di langit. Inilah yang disebutkan dalam surat Ghafir, ya. Malaikat-malaikat, ya, itu mendoakan mereka. Yastaghfir, ya, mereka mendoakan lillazina amanu, bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dalam surat Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man halahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy, mereka itu dan semua malaikat yang di sekitarnya bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah, percaya kepada Allah, dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya, yang beriman, itulah karakter-karakter yang kita sebut karakter malakiyah. Nah, kalau sudah umur 40 dia mendapatkan karakter ini, kata 40 ini cuma angka tulisan. Bisa jadi ada orang itu matang sebelum 40 secara biologis. Dia sudah berumur 40 tahun secara nafsiyah, meskipun biologisnya secara KTP-nya belum. Sebagaimana banyak orang yang berumur 40 secara biologis, tapi secara nafsiyah belum juga. Ada yang umur 60 tapi masih kayak anak-anak juga banyak. Ya. Udah pensiun masih kayak anak-anak juga banyak. Masih seperti anak-anak itu ya, yang nafsnya bahimia. Pengennya main, ya, hidup itu untuk duit. Kalau duit nggak ada, sepi. Kalau tidak ada kiriman, stres, kira-kira begitu. Nah, semoga kita sampai ke karakter ini, karakter malakiyah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam surah Al-Ahqaf, ya. Orang-orang yang telah sampai kepada umur 40. Walamma balagha, ya, ketika sudah sampai umurnya 40, balagha asyuddahu, ya, ayat surat Al-Ahqaf ayat 15, ketika sampai umurnya kematangan 40, mereka kemudian berdoa, hidupnya penuh dengan rasa syukur. Apa kata mereka? Rabbi auzi'ni an asykura ni'matak. Ya Allah, limpahkan aku sifat karakter yang suka bersyukur, yang suka berterima kasih. Maka orang-orang di umur 40 atau umurnya belum sampai 40, tapi dia sudah sampai kepada kedewasaan nafsiyah, maka dia akan gampang mengapresiasi orang lain. Jadi tidak hanya nyalah-nyalahin orang. Maka teman-teman, kita dikritik oleh teman dekat, kita sedih atau tersinggung. Apalagi dikritik musuh. Dikritik dengan cara halus pun kita baper, apalagi dikritik dengan cara cacian. Ini yang tidak beres di bangsa ini. Banyak orang yang katanya cinta negeri, tapi caranya mengkritik dengan mencaci. Berarti dia sebelum menjadi kritikus, sebelum jadi ustadz, sebelum jadi pengamat politik, karakter-karakter buasnya itu belum dijinakkan. Sehingga ketika dia memberi kritik, itu seperti hewan ngamuk. Hewan buas ngamuk, dia menyebut ini kritik. Nah, kita yang sudah dewasa secara nafsiyah, kita harus memaklumi, oh mungkin orang ini begitu cara dia mengkritik. Karena secara emosi dia belum dewasa. Dia belum merawat, belum meningkatkan si nafs bahimiyah dan si baiyahnya. Ya. Barangkali ini yang dapat saya hantarkan, teman-teman. Setelah ini sebenarnya masih ada, setelah nafs malakiyah, itu masih ada lagi peningkatan di atasnya. Tapi namanya bukan nafs lagi. Sudah nafs di atas nafs. Dan ini cukup karena ini puncak dari ilmu Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah membahas hal-hal seperti ini. Ya. Saya kembalikan kepada Ustaz Aji, ya, Ustaz Adit, ya. Fadhal. Baik, jazakallah khairan Buya atas ilmu yang telah diberikan. Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, kami mohon perkenan Buya untuk dapat memimpin doa bersama kepada Buya. Tafadhol. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat,
insan, Kemenkeu yang dimuliakan Allah. Saya hanya hamba Allah, ya. Hanya seorang muallim, hanya seorang guru, dan saya cinta negeri ini, saya cinta orang-orang yang ada di negeri ini, terutama yang percaya kepada Allah. Saya hanya mendoakan siapapun yang mengabdi untuk negara ini adalah orang-orang yang disisipkan ke dalam dirinya karakter-karakter malakiyah. Karakter yang di dalamnya ada amanah, karakter yang di dalamnya ada adil, ada jujur, ada mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka untuk siapapun yang mengabdi untuk negeri ini, ulamanya, umaranya, pemimpin-pemimpinnya, abdi-abdi negaranya, semoga Allah rahmati. Maka mari kita kirimkan untuk mereka semua bacaan doa terindah, doa tertinggi yaitu surat Al-Fatihah. Ila jami'i ikhwanina al-muslimin muslimat khasatan umara'ana wa ulama'ana wa jami'a man amila lillah fi hadzal balad. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon dengan ilmu-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan kehebatan-Mu. Jagalah negeri-negeri kami, jagalah negeri-negeri umat Islam, jagalah negeri-negeri orang-orang yang percaya kepadamu. Berikan cahaya di kolbu kami yang gelap. Bersihkan diri kami, ya Allah. Lalu tingkatkan menjadi hamba-Mu, abdan, abdan yang tulus, yang menjadi hamba-hamba yang tulus kepadamu. Ibadah Rahman, hamba-hamba yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati, penuh pengabdian hanya kepada Engkau, ya Allah. Ma'alhimna rusyda. Ya Allah, ilhamilah ke dalam diri kami kelurusan, ketulusan. Wazakkina ya Rabbana amma siwak. Dan bersihkan hati kami, ya Allah, dari kotoran-kotoran yang menghalangi kami daripada Engkau. Allahumma ansurna wal muslimin. Ya Allah, bantulah kami dan semua orang-orang yang percaya kepada Engkau. Bantulah kami dan semua orang-orang yang memimpin negeri kami. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa nasallallahu al-'afwa wal afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon izin Bu Menteri dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan katsir. Ustaz Buya Arazi. Alhamdulillah hadirin jemaah Majelis Ilmu Kajian Online Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah sampailah kita di akhir acara. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Buya Arazi Hashim dapat menjadi bekal bagi kita dan memberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam beramal soleh di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mudah-mudahan menjadi amal jariyah yang tiada terputus-putusnya bagi Buya. Jazakallah khairan Buya sekali lagi atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan dari tutur kata maupun perilaku saya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.